peralihan apa Digital. namanya siaran Analog. digital. Iya, iya. Siaran- Jadi kalau analog. 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 kalau saya meminjam istilah Pak Kepala Loka Monitor, sekarang itu bukan lagi analog switch off, tapi digital switch on. Digital switch on. Jadi kalau analog switch off itu artinya dimatikannya siaran analog. Jadi ya, Vaksin mati ini analog. Iya. vaksin siaran. untuk lebih apa ya, sifatnya lebih hidup, kemudian lebih optimis, kita sudah masuk pada fase digital switch on. Artinya dimulainya siaran digital. Tentu kita bertanya, apa sih manfaatnya? Manfaatnya cukup banyak sekali. Baik pemerintah, kemudian lembaga penyiaran, kemudian juga rakyat ya, masyarakat. Mari kita lihat dulu apa sih keuntungan pemerintah. Tadi Pak Citro bilang bahwa dengan menggunakan siaran analog itu ternyata ada penggunaan frekuensi yang boros. Iya. Kalau dulu itu satu stasiun itu satu kanal siaran, satu channel ya. satu frekuensi. Nah, sehingga kemudian juga dia harus punya kewajiban untuk membangun infrastruktur, gitu. Infrastruktur. Nah, hari ini Beli pemancaran tidak. Di pangkas ini nih. Maka dengan digital itu maka terjadi efisiensi. Maka setiap hanya cukup dia menyewa salah satu MUX, tidak perlu lagi memiliki frekuensi. Menyewa saja. Iya. Tidak perlu beli pemancar. Cukup dia perlu membangun infrastruktur pemancar. Jadi yang bertanggung jawab untuk membangun pemancar itu atau membangun pemancar yang tinggi itu apa? Iya. Itu kan miliaran itu. Towernya. Iya, tower dan sebagainya. Itu cukup pemegang MUX. Tadi yang Pak Citro bilang di Gorontalo itu ada 3. Iya. Jadi RCTI, kemudian Trans TV dan TVRI. Nah, mereka ini yang bertanggung jawab membangun pemancar. Di Aba kalau misalnya mau ingin sebagai lembaga penyiaran, cukup membayar salah satu MUX ini. Mau pinjam. Apakah di TVRI, apakah di Trans TV, apakah di apa satu tadi? MNC. Di RCTI. RCTI. Mau beli slot di sana, maka Tiaba sudah punya hak siar. Sudah bisa menyiarkan siaran, gitu kan? Gampang, artinya semudah. Ya, tidak perlu beli pemancar. Itu salah satu keuntungan bagi Jadi modal kan tak kurang lagi. Nah, tentu ada yang namanya digital dividend. Digital dividend itu artinya ada sisa frekuensi yang tidak terpakai. Oleh pemerintah ini akan digunakan untuk lembaga penyiaran khusus. Keuntungan frekuensi. Iya, sisa frekuensi yang tidak terpakai. Iya, keuntungan. Itu akan dibuat oleh pemerintah lembaga penyiaran khusus untuk kepentingan apa? Kepentingan kebencanaan, untuk kepentingan dalam penanggulangan bencana, atau untuk kepentingan broadband tadi, untuk percepatan internet. Kita akan punya, kalau sekarang kan baru 4G. Iya. Akan ada 5G. Betul, 5G, 4G, 5G. 5G. Iya. 5G. Maka bahkan ada ada salah satu lembaga Boston Consultant Group itu sebuah lembaga survei yang ada di Amerika itu sudah memprediksi, bahkan dia mensurvei ketika terjadi digitalisasi itu akan kurang lebih ada kalau nggak salah 187.000 lapangan pekerjaan di Indonesia akan tercipta. Iya. 280.000 lebih, 230-an ribu lebih lapangan tenaga kerja atau lapangan usaha yang ada. Iya. Itu akan terbuka. Kurang lebih akan ada penambahan kurang lebih 77 triliun pendapatan nasional pajak dan bukan pajak. Dari dividen frekuensi tadi itu? Dari ketika terjadi digitalisasi, ini keuntungan. Iya. Betul. Itu oleh pemerintah. Mari kita lihat keuntungan lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran tadi terjadi efisiensi. Modal. Infrastruktur. Tidak perlu lagi. Iya, tidak perlu bangun. Kemudian bagi orang-orang yang punya kreativitas, dia bisa membuat konten kreator. Macam saya. Atau bahkan bisa membuat. Kasih contohnya ini baku muka ini. Dia bahkan orang kreatif, bisa bikin konten kreator. Nah. Iya. Bosan yang makan sampai tadi polis ya. Dia jadi membuat konten yang cukup yang apakah itu dalam bentuk siaran lokal. Iya. Itu bisa dijual ke salah satu stasiun televisi. Sama dengan rumah produksi. Yes. Bisa dijual ke salah satu stasiun televisi. Kemudian stasiun akan menyiarkan lewat lembaga MUX tadi. Maka terbuka tiap lapangan pekerjaan. Begitu ya? Akan ada digitalisasi kreatif yang akan tercipta, gitu kan? Maka oleh masyarakat apa keuntungannya? Orang akan mendapatkan kualitas siaran yang jernih abah. Tidak lagi semut. Macam saya punya tadi.
Nah, baru kemudian DP suara nih, DP modulasi itu HD. Gambar. Iya. Gambarnya HD, kemudian jernih DP suara. Teknologinya canggih. Nah, di dalam itu di dalam kalau sudah menggunakan televisi digital itu ada fitur peringatan bencana. Ya. Ada fitur. Ada informasi-informasi. Iya, kalau ada setiap tanah saat goyang, ya, kalau ada tanah goyang, itu tiba-tiba siarannya mati, langsung muncul informasi. Informasi tentang kebencanaan, tanah goyang skalanya berapa Richter, kemudian ada jalur evakuasi. Sehingga paling gampang, minta alamat televisi, tanah goyang. Kan begitu. Kan biasa kan tidak mendapat tahu, televisi mendapat tinggal kan. Akan ditunjukkan di mana jalur evakuasi, tolong melari ke timur atau ke selatan. Memudahkan orang memindahkan televisi sendiri kan. Itu keuntungan yang orang bisa dapatkan dari. Maka kita harus sosialisasikan ini ke seluruh masyarakat supaya mereka sama rame-rame jangan sampai pada titik tertentu. Nah, pertanyaannya gini, kurang lebih berapa Pak Citro ya? Ada 48.000 STB yang akan dibagi. 43.334. Oh, sorry ya, 44334. Ya, 44.334. Jumlah STB atau set top box. Set top box. Receiver Lia. Receiver saja malah enti loh, receiver. Tapi tanggul yang boleh set top box kan receiver itu beda parabola. Ada receiver parabola. Beda dia. Boleh lah receiver. Jadi receiver lah. Receiver ini bagi Abah punya itu yang semut tadi. Banyak BV itu. Yang banyak BV itu. Nah, ini adalah alat yang ini siaran digital yang ada di pemancar ditangkap oleh receiver diubah menjadi analog. Sehingga televisi analog itu bisa menangkap siaran itu menjadi sebuah siaran analog. Jadi yang digital ini receiver ini mengubah ke siaran analog sehingga dapat ditangkap oleh televisi yang sifatnya analog. Menjadi tarang. Jadi televisi analog tidak perlu ganti televisi. Cukup set top box itu yang adalah receiver Lia. Maka masyarakat mau bertanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan set top box? Bagi kakak miskin yang masuk dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Di Gorontalo itu informasi awal 48.776. Sekarang ternyata setelah kita hitung, kita cuma punya alokasi berapa? 44.334. 44.334. Itu masuk di kakak miskin. Abah harus masuk kakak miskin. Nah, yang akan dibagi oleh lembaga-lembaga penyiaran itu datanya langsung dari Departemen Sosial. Jadi itu panduannya ya? Departemen Sosial, ada by name, by address, by desa, by kecamatan, dan sebagainya. Tadi ada teman saya, dia suka WA. Saya saja. Boleh, saya yang bawa WA. Saya ini kan transparan. Pak Saprin, kasih akak STBU. KPID tidak ngurus STB Yang bertanggung jawab untuk mendistribusi STB itu adalah lembaga penyiaran. Karena lembaga penyiaran sudah punya kuota masing-masing. Misalnya di desa apa ini? Talbelito. Ada jumlah kuotanya dan itu namanya sudah ada dan sebagainya. Itu akan didistribusikan ke pertanyaannya. Bagaimana yang tidak masuk dalam DTKS yang kayak Tiaba yang tidak masuk DTKS. Banyak doi. Jangan kayak saya kan saya mau tamamu suka masuk. Maka itu bisa membeli di toko-toko. Ada penyedia di toko-toko. Di online di marketplace. Marketplace juga ada dan harganya cukup murah. Murah. Hanya dipakai satu kali kurang lebih kalau nggak salah 225 sampai 300 tergantung merek. Beda-beda tergantung. Jadi itu karena beda-beda itu ya. Orang bilang barang baik tidak murah, barang murah tidak baik. Iya betul. Ya, daripada mau beli yang murah mendingan. Kenapa ada harga yang di bawah? Barang murah tidak baik, barang baik tidak murah. Baru bakwas cocok. Kenapa punya so rusak? Kita punya di rumah so rusak. Tapi ingat, STB yang harus dibeli itu STB yang bersertifikasi Kominfo. Ya. Ada labelnya. Ada label Kominfo. Jadi kalau misalnya mau mobil di toko STB itu harus mau periksa labelnya. Harus ada label. Ada label dari Kominfo. Jadi jangan hati-hati mau beli STB. Dia bersertifikasi Kominfo sehingga pada saat kita setel muncul kemari ayo menggunakan TV digital. Jadi ada ada ajakan. Ada himbauan di situ. Ada himbauan di situ. Kemudian ada modi digital. Ya. Jadi itu tandanya bahwa ini memang rekomendasi. Jadi Tiaba yang tidak masuk di kakak miskin, yang DTKS itu, Tiaba kalau boleh jangan aku campur di DTKS itu.
Iya, semua pilih yang di. Semua sakit kepala ti ayah. Semua pilih yang di toko. Nah, bagi masyarakat Gorontalo yang ingin mengecek apakah data dia masuk dalam DTKS, itu coba pergi Pati Ayah. Pergi tanya apakah kita masuk dalam DTKS. Kalau merasa sebagai kita kira-kira kita ini bawa masuk. Kan orang cek apa terima tiap bulan, berarti sudah so. Pergi cek Pati Ayah. Nah, tapi juga untuk data itu nanti Pak Citro akan jelaskan tentang itu data DTKS. Itu ketika tidak masuk Abah, sadar diri. Tapi ada toko, ada dekat. Iya sih. Baru dia bawa. Berarti mampu talia saja. Mampu talia set-top box. Itu. Iya. Apa Citra ya? Jadi dengan siaran digital ini yang pertama tadi tidak ini bukan internet. Iya. Ini nyedak pakai kuota. Oh iya betul. Nyedak pakai kuota internet. Cukup pakai bulugen kan? Ya, ini nyedak streaming. Ini gratis. Tidak bayar. Tidak ada iuran. Kalau dia so gratis buat kabel? Enggak, urusan sendiri itu. Iya. Jadi kita mudah-mudahan orang di TV kabel kalau mau hadir di sini mau tanya pada dia bagaimana apa DP strategi ke depan menghadapi mudah-mudahan. Jadi kami dari KPID kasih ke masyarakat. Mau tetap mau pilih TV kabel, mau pilih ini parabola, ada parabola yang berbayar itu kan? Iya. Ada mau pilih atau pilih TV digital, nah itu. Terus terkait dengan STB, jadi Gorontalo itu sesuai rilis Kominfo itu kebagian jatah 44334 unit STB. Itu dibagi 44.334 unit. Itu dibagi untuk masyarakat miskin yang masuk DTKS. Ada masyarakat miskin yang tidak ada di DTKS. Yang tidak termasuk berarti tidak mendapat. Jadi pengalaman orang ketua Abah turun-turun kan orang dengan komisi 1 turun-turun ke desa-desa. Ini so berapa bulan turun? So boleh 2 bulan? 2 bulan. Itu tiap hari turun di desa. Mensosialisasikan ini agar masyarakat sadar ini, masyarakat tahu ini. Nah, yang terjadi kita olah uti. So jadi miskin semua yang orang. Padahal jelas penyalurannya. Nah, dari 443 itu data dasar dari Kemensos, Kementerian Sosial yang diambil dikasih ke Kominfo untuk dibagikan. Nah, dari minggu lalu itu ada pertemuan antara Kominfo dengan Kemendagri karena sesuai perintah Presiden itu harus ambil data dari desa. Data penerima DTKS. Jadi oleh Kemendagri dengan Kominfo itu 44334 itu akan divalidasi lagi. Nah, kita lihat pertama ketua jadi di 44334 itu semua wilayah di Gorontalo kecuali Pohuwato untuk tahap 1 ASO ini jadi tahap 1 ASO itu di seluruh wilayah di Gorontalo kecuali Pohuwato. Pohuwato itu belum masuk. Baru 5 kabupaten. 5 kabupaten kota. Satu kota. 4 kabupaten 1 kota. Iya, 1 kota. Nah, di 4 kabupaten ini 1 kota semua wilayah kecamatan itu dapat. Termasuk Pinogu. Dapat pembagian STB. Sesuai data tadi itu. Data tadi. Biluhu. Berarti masuk Talmeli itu itu. Iya, masuk. Semua kelurahan desa itu dapat. Dan ketinggalan informasi. Dan yang membagi yang bertugas untuk membagikan itu, yang bertugas membagikan itu 5 lembaga penyiaran untuk di Gorontalo. Jadi ada SCTV, Trans TV, Metro TV, RCTI dengan RTV. Orang itu yang mau bagi-bagi. Itu data 44.000 itu Kominfo suka kasih pada orang. Jadi nanti lewat ini untuk pembagian ke masyarakat. Jadi Trans TV di desa ini, RCTI ada pembagian wilayah nanti. Ada pembagian wilayah. Jadi orang tidak mau tabrakan. Itu satu. Iya. Nah, dari pertemuan Kemendagri dengan Kominfo bahwa kenapa harus divalidasi, ternyata syarat yang pertama dia harus miskin dan masuk DTKS. Yang kedua, itu passwordnya ya. Itu password. Untuk mendapatkan STB ini. Password utama itu? Iya. Yang kedua, dia masyarakat miskin dan punya televisi analog. Itu yang masih tabung itu. Masih tabung atau so flat tapi masih analog. Jangan yang ada masuk DTKS tapi tidak ada televisi. Ya. Yang masuk yang masuk DTKS tidak ada televisi. Kalau saya ada televisi tidak masuk DTKS. Itu persyaratan kedua. Ada televisi. Yang ketiga, punya televisi dan masuk di area sinyal TV digital. Oh iya betul. Kan. Jadi mau backing percuma juga kalau misalnya mau kasih kasihnya kan tidak ada di area. Tidak ada DP. Mau backing apa itu? Mau rubus? Kan tidak mau gitu. Mending misalnya beda lah, saja kan. Itu yang akan divalidasi nanti. Itu persyaratan. Iya. Jadi jangan marah ketika masyarakat karena masyarakat yang masuk DTKS kan banyak sekali. Jadi
Tapi ketika misalnya waktu sosialisasi yang dilakukan ini banyak kendala. Ada juga daerah-daerah yang tidak masuk di daerah siaran digital? Banyak. Iya? Kayak yang blank spot. Berarti orang tidak masuk, Indonesia tidak masuk. Ya, tapi di data-data yang bagikan itu makanya itu pentingnya apa namanya? Validasi. Makanya ketua saya sampaikan ke Pak Ketua Komisi 1 kemarin itu tugasnya dorang untuk bertahan agar 4-4-3-3-4 itu tidak pulang ke Jakarta. Oh ya. Karena ketika dorang yang mau pasang ini langsung dari teknisi lembaga penyiaran. Misalnya saya dari Trans TV. Mau pasang Pati Ayah karena Ti Ayah nama ada toh? Ti Aba nama ada di DTKS itu. Dorang langsung door to door. Jadi ada yang tergantung lembaga penyiarannya, ada yang pakai pos atau lembaga door to door. Nah, ketika dorang door to door, dorang pasang scan di STB itu pas dorang colo di televisi, muncul barcode. Ada barcode. Betul. Itu dorang mau scan. Scan kasih masuk nick si DP nama ini. Iya di KTP. Ketika kasih masuk nick tidak sesuai, dorang bawa pulang ini STB. Oh, jadi begitu sampai begitu deh pemasangan itu. Iya. Itu untuk supaya tepat sasaran. Oh, nah ada yang satu contoh tadi macam Ketua bilang itu, jangan sampai dia masuk di TKS tapi tidak ada televisi. Misalnya saya kan mau pinjam kamar dulu televisi tetangga. Itu menyangkut tentang verifikasi data tadi. Jadi yang dimaksud dengan verifikasi data itu apa begini? Data yang di Kemensos yang 44.300 itu akan dikembalikan lagi ke desa. Oleh desa itu akan diverifikasi, diperiksa. Misalnya di Telumia itu ada 140. Oh ternyata masuk di Aba, masuk di TKS di Aba. Ternyata dilihat ke sana di Aba ternyata ada mobil ada 2 biji. Rumah yang ternyata tak salah data. Gitu. Garis itu. Maka kasih keluar ganti kamar dengan orang yang betul-betul miskin, yang betul ada televisi yang memenuhi persyaratan yang Pak Citro bilang tadi. Itu yang dimaksud dengan data DTKE, itu yang dimaksud dengan verifikasi data. Jadi bukan membuat verifikasi baru. Bukan mengusulkan nama-nama. Jangan sampai pulih masyarakat semua pergi Pati Ayah kasih masuk ke sana kita untuk tidak begitu. Ada dukung Pati Ayah saya lalu baru ada kasih keluar. Tidak begitu. Jadi nama-nama yang kurang lebih 44.000 misalnya di Telumia itu dapat kuota 140 unit STB. Itu akan dikirim ke kepala di desa. Oleh kepala desa itu akan diverifikasi. Oh iya, termasuk tadi itu yang tidak ada televisi, mau pinjam televisi lo orang. Tinggi lah mati Aba. Karena yang paling paham tentang siapa yang miskin itu di desa. Desa betul. Karena ada data terbaru yang update tapi belum terekam oleh Departemen Sosial. Iya. Ada data terbaru yang masuk yang betul-betul miskin tapi belum terekam maka itu akan disosialisasikan lagi. Karena ini bicara limitnya sampai tanggal 2 November. Jadi bicara cepat. Nah, pertanyaannya gini Aba, ada hal yang kritis di sini. Pertanyaannya misalnya kalau di Telum itu 140, apakah benar jumlah masyarakat miskin di Telum itu cuma 140? Pasti lebih. Cuma karena mungkin belum terdata. Dan itu kami sudah survei di beberapa desa. Iya. Misalnya ada seorang kepala desa nelpon Pak Saprin, Pak Saprin desa itu kira-kira berapa lokasinya? Saya sampaikan misalnya 300-an. Oh sampai jumlah DTKS ada 1.000 lebih Pak Saprin. Berarti kurang sekali. Pertanyaannya gitu. Dan itu semua, kalau kita lihat cek, ternyata di setiap desa itu cuma 1/3 dari jumlah DTKS yang mendapat STB. Oh, jadi tidak semua daftar di situ dapat. Ya, walaupun dia DTKS, masuk DTKS, tapi cuma 1/3. Tentu ada kriteria lain lagi yang dimiliki oleh Departemen Sosial, sehingga mereka berhak menerima. Ada syarat-syarat yang Pak Citro sudah sampaikan. Tidak harus ada televisi, tidak memiliki TV kabel, tidak menggunakan TV kabel. Karena kalau dia menggunakan TV kabel, tidak parabola, berarti mereka orang mampu gitu kan. Iya. Pertanyaannya yang dia masuk DTKS, kemudian yang di 2/3 tadi, itu untuk seperti apa? Jangan sampai ini akan menimbulkan kegaduhan. Betul. Maka kita dorong KPD, kita mendorong pemerintah daerah. Kita mendorong pemerintah daerah, kita mendorong Dinas Kominfo untuk mari kita carikan solusinya ini seperti apa. Jangan sampai ada kegaduhan. Ketika dimatikannya analog switch off, yang masyarakat miskin sudah dapat, kemudian 2/3 yang masyarakat miskin juga yang jangan sampai akan menyerbu rumah ayah. Betul. Iya. Maka alhamdulillah kita mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Prof. Dr. Nelson Pomalingo, yang telah berkomitmen untuk mengalokasikan 10.000 set-top box. 10.000? 10.000 di Kabupaten Gorontalo. Set-top itu artinya peluang. Tiba-tiba selalu mau pingin jadi miskin. Bukan miskin, membaca peluang-peluang.
kemarin jadi waktu 1.000, kita berapa? 10.000? 1.000? 10.000. Hasil audiens kita dengan. Hasil audiens Di luar dari KPD, 400. Di luar dari jatah yang ada di kabupaten. di luar jatah yang ada di kabupaten yang kita bicara tadi dengan DTKS dari jatah Kominfo yang sudah dialokasikan dari pusat. Nah, tadi kan kita bicara 2/3 yang tidak teralokasi di unit STB. Nah, khusus kabupaten kita mengapresiasi itu dan kita mendorong pemerintah daerah, termasuk Pak Gubernur juga kita berharap sekali untuk bisa mengantisipasi jangan sampai kegaduhan karena per tanggal 2 November berapa bulan ini Abah. Ini kan bulan Juni itu ya. Nah, jadi kita mengapresiasi Pak Prof. Dr. Nelson Pomalingo yang waktu kemarin hasil audit dia menyatakan bahwa wah kita beri gambaran ke Pak Bupati tentang kondisi yang akan terjadi bla bla bla. Kemudian alhamdulillah dia berkomitmen kita mengalokasikan di APBD kalau nggak salah perubahan ya harus perubahan. Nggak bisa di APBD Indo. Betul. Karena batasnya tanggal 2 November. Alokasi APBD perubahan mengalokasikan 10.000 unit set-top box. Bahkan paket itu dengan antena kalau. Iya. Oh, dengan antena pun. Iya. Wah. Ini komitmen. Nah, kita berharap juga pemerintah daerah lainnya itu juga melakukan hal yang sama, kecuali Pohuwato ya, kecuali Kabupaten Pohuwato. Melakukan hal yang sama untuk mengantisipasi ini, jangan sampai ada kegaduhan. Kegaduhan. Kan namanya di desa Tiali apa kan? Pokoknya oleh Wati mas masuk DTKS. Oleh Mati ngoli motor DTKS. Televisi Wati ya. Ya, kita berharap sehingga itu dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi, akan melakukan rapat koordinasi. Kita ngundang seluruh pihak, Pak Gubernur, kemudian Pak Bupati, Wali Kota, kemudian Kominfo dan sebagainya untuk membicarakan ini dan memecahkan persoalan ini. Iya, mengantisipasi kegaduhan nanti. Walau tanggung libuti. Karena menghihia. Karena ketika pas 2 November ini tidak tersosialisasi dengan baik dan STB itu belum terdistribusi. Iya. Mau banyak ini Rupati Abah tadi mau bawa televisi di tanpa servis. Dorang kira siaran. Dorang kira so rusak ini televisi. Padahal tidak ada siaran. Tidak dapat siaran. Ini bulu gen. So biar putar-putar. Sampai memulai lalu pilih pun bulu gen. Dia mau jam tabu siaran. Padahal dia suka kasih mati. Padahal suka kasih mati. Itu tanggal 2 November itu mati. Jadi ya betul. Gorontalo bisa lebih cepat dari itu sebelum 2 November. Jadi sekarang setiap sosialisasi juga dilakukan pembagian, tidak? Belum. Jadi begini pembagian itu kita tidak tahu. Itu adalah karena itu dilakukan oleh lembaga penyiaran dan itu langsung ke rumah-rumah. Jadi yang dilakukan sekarang KPD itu dengan DPR. Kita hanya melakukan pengawasan secara sampel. Kita datang ke sebuah desa, kita cek apakah sudah didistribusi, mana kira-kira datanya sesuai dengan DTKS. Kita cek di rumah-rumah. Gitu. Tidak semua desa, tidak semua rumah. Hari ini juga kita mendorong lembaga penyiaran untuk sesegera mungkin mempersiapkan ini. Ada beberapa lembaga penyiaran yang sampai hari ini masih menunggu STB-nya untuk didistribusikan. Yang sudah melakukan itu pun belum semuanya, itu baru RCTI. Di salah satu kecamatan di Bone Bolango, dan itu pun baru 100 unit ya. 100 unit. Nah, kita berharap dalam waktu dekat yang 5 tadi lembaga penyiaran yang bertanggung jawab mendistribusi itu sesegera mungkin untuk sesegera mendistribusi set-top box-nya. 5 ini RCTI, Trans TV, TVRI. Memang ada kendala-kendala secara internal, tapi kami mendorong itu untuk bukan tidak mau tahu tapi kita tetap harus mewakili kepentingan masyarakat, publik untuk agar mereka ini harus terlayani. Pada saat sudah dimatikan analog, mereka sudah mendapatkan layanan. Dan untuk masyarakat yang non miskin, masyarakat macam Tiaba, jangan kasih masuk di miskin-miskin terus Nah, itu sesegera mungkin membeli STB sebelum tanggal 2 November. Ada satu yang saya mau kasih tahu. STB ini atau katakan digitalisasi TV digital ini akan diuji coba pada Piala Dunia. Betul. Jadi orang lagi tidak mau cari-cari siaran-siaran luar itu Piala Dunia itu kita langsung bisa tangkap dengan TV digital. Dengan di antena bulugen itu. Yang penting dia sudah memiliki set-top box itu. Iya. Tidak lagi, kan biasa Piala Dunia berganti-ganti receiver kan. Tidak ada acak-acak. Tidak acak-acak. MotoGP, Piala Dunia, semua yang. Secara luar negeri ya. Semua. Receiver yang 4 tahun lalu, 4 tahun, lebih 4 tahun ini tidak boleh mau pakai pol. Harus karena mau suka, ini tidak. Pakai bulugen. Pakai bulugen set-top box yang penting. Iya. Jadi itu maksudnya.
Wano Audio itu saya kan pernah ditawarkan oleh teman saya nih, ada toko sebenarnya. Set-top box itu. Ada toko. Dia tawarkan tiap minggu pakai jual yang bagian. Kenapa saya punya gagas sekali ini, tapi ada yang saya jual. Cuma untung saya belum beli. Jangan sampai Pak beli kamar yang tidak ada itu hologram Kominfo. Itu yang paling penting mau dipastikan. Kenapa ada hologram Kominfo itu Abah? Karena itu sota verifikasi, sota uji. Sudah diuji alat itu oleh Kominfo. Oh iya betul. Oke. Nah, di KPID ini ada berapa bidang Pak Acit, Pak Ketua? Ya, jadi di KPID ini kita bertujuh Abah, 7 orang. Ada 7 orang. Tadi kita bicara digital, ini Poli mau bercerita KPID. Iya, karena memang PM Poli itu kan Jadi kita punya 7, saya sendiri kebetulan dipercayakan sebagai ketua. Kemudian Wakil Ketua Pak Rajib Gandhi. Kemudian kita memiliki 3 bidang. Jadi 3 bidang itu masing-masing dikoordinir oleh koordinator bidangnya. Pertama koordinator bidang kelembagaan. Koordinator bidang kelembagaan ini koordinatornya adalah Dr. Indri Afrian Yasin. Oh, perempuan. Iya. So kawin. Udah. Alumni Lo Jepang ti. Alumni Lo Jepang ya Abah, DP doktor. Saya dulu juga baju tali Jepang. Dek rumput Jepang. Dr. Indri Afrian Yasin, kemudian anggotanya Rajib Gandhi, Pak Rajib Gandhi. Kemudian bidang pengawasan sistem struktur dan sistem penyiaran. Kemudian koordinatornya ada Pak Citro Peputungan, anggotanya Pak Johan Badawi. Ya, dulu ini PS2P ini dulu bidang perizinan dulu ya. Oh ya, karena perizinan sudah online. PKP yang baru itu jadi PS2P, PSSP, pengawasan struktur dan sistem penyiaran. Kemudian ada bidang penyiaran, nah ini bidang konten. Khusus kesiarannya? Khusus siaran. Nah ini nanti yang akan bekerja keras ketika digitalisasi siaran ini sudah diberlakukan, kita semua sudah menggunakan TV digital. Ya, Abah sudah menjual konten siarannya, banyak lembaga penyiaran lokal yang tumbuh, kemudian banyak yang sudah membayar MUX, kemudian masyarakat sudah punya pilihan program yang cukup banyak toh. Maka dengan banyaknya program-program yang masuk, tentu ini kan harus diawasi. Betul. Harus diawasi baik dari kualitas kontennya. Nah, maka yang mengawasi ini adalah koordinator bidangnya Pak Ahmad Reza Herdiansah. Herdiansah gitu ya. Yang susah dari nama itu apa ya? Ya, Pak Ahmad Reza. Kemudian anggotanya itu Pak Sudirman Mile gitu kan. Kita bertujuh. Nah, ketiga-tiga ini atau kesemuanya ini sudah punya tugas masing-masing. Sudah punya secara masing-masing bidang. Nah, ke depan konten siaran ini juga kita harus mau berdayakan dan kita pertajam perannya. Kenapa itu tadi yang saya beri gambaran, karena alhamdulillah di Gorontalo ini akan tumbuh konten-konten rumah-rumah produksi dan salah satunya itu sudah ada ya, sudah ada. Nah, kita berharap itu rumah-rumah produksi tumbuh apa semua. Saya insya Allah rencana juga ke situ. Ya, lembaga-lembaga penyiaran lokal juga tumbuh. Kemudian, ke depan tentu kita bertujuh ini tidak mampu mengawasi jumlah siaran yang begitu banyak. Iya. 24 jam ini membahas terus televisi. Iya. Baik siaran radio maupun siaran televisi. Betul. Termasuk TV kabel. Nah, terus maka kita akan mau tidak mau bahwa masyarakat harus dilibatkan berpartisipasi dalam bentuk pengawasan. Iya. Ada namanya informasi publik atau yang apa namanya? KIP ya. Komisi Informasi Publik. Iya, apapun bisa disampaikan oleh masyarakat terkait misalnya konten siaran misalnya. Dari sisi substansi sama, tapi kelembagaan kita beda ya. Substansi perannya juga sama bahwa kita akan melibatkan masyarakat dalam kerangka untuk pengawasan. Tentu orang harus tahu juga. Sama dengan posko aduan. Iya. Oh iya. Jadi dalam partisipasi masyarakat ini harus dibangun. Tentu kita harus sosialisasikan seperti apa siaran yang berkualitas. Karena jangan sampai orang infrastruktur digital tapi orang mental masih analog. Orang konten siaran masih analog, kan begitu? Betul. Jadi konten siaran harus digital. Artinya misalnya begini, saya masyarakat Pak Ketua, Pak Saprin. Nah, terus saya melihat ada satu konten misalnya di lembaga penyiaran dan itu menurut saya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Saprin tadi. Tidak mendidik masyarakat, malah justru yang bisa diadukan di luar. Jadi saya sebagai masyarakat bisa mengadukan langsung ke KPID melalui pos pengaduan itu. Betul. Apakah dia di media centernya atau apa? Iya. Nanti kita akan launching website untuk website pengaduan
masyarakat terhadap konten. Dan itu wajib kita tindak lanjuti. Wajib kita tindak lanjuti. Nanti ada itu salah satu tugasnya juga itu menerima, menindaklanjuti, kemudian mengolah dan membahas tentang aduan masyarakat, kritik masyarakat maupun apresiasi masyarakat terhadap sebuah konten siaran. Jadi semua lembaga penyiaran jadi artinya melibatkan masyarakat mengawasi konten. Nah, yang kita akan lakukan ke depan ini adalah dalam bentuk gerakan sadar siar masyarakat. Gerakan sadar siar masyarakat. Sadar siar masyarakat. Jadi sebuah gerakan yang akan bagaimana mengajak masyarakat berpartisipasi untuk rame-rame melakukan pengawasan. Pengawasan di rumah. Jadi orang-orang tua tahu bahwa ternyata ini batas mana. Jadi yang harus bahwa siaran itu harus sesuai dengan nilai-nilai norma kemanusiaan. Betul. Harus menghargai hak-hak anak, hak-hak perempuan. Kemudian harus batasan sebuah penyiaran itu harus sesuai dengan ketentuan terhadap batasan program kekerasan. Iya. Nah, kekerasan, kemudian seksualitas, kemudian rokok, nafsa, dan itu semuanya diatur nilai-nilai agama dan norma. Nah, ketika mereka tahu, mereka melakukan, ternyata sinetron ini ada pelanggaran terhadap nilai keagamaan. Di poin-poin ini dia masuk ini. Maka ada formatnya yang akan insya Allah kita diisi oleh masyarakat itu. Kemudian diadukan. Ya. Cara online itu tuh? Ya, kita tentu kalau kita bicara digital semuanya harus digital. Gitu. Saya kira masih pakai formulir. Oke. Bidang isi siaran inilah yang akan melakukan pengawasan itu. Lebih ke penajaman ini istilahnya. Ya, dan kita juga berharap seperti podcast, lembaga-lembaga stakeholder lain sebagai LSM dan sebagainya, itu juga turut berpartisipasi sama-sama kita untuk melakukan. Ini demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan pencerdasan masyarakat itu kan butuh hiburan, utamanya melalui siaran. Tapi kalau meskipun dia butuh hiburan, tetapi kalau hiburan yang disuguhkan justru malah melanggar moral-moral yang bisa merusak moral masyarakat, nah ini yang harus diawasi kan maksudnya. Jadi ada pertanyaan apa? Kenapa ini KPID cuma garang di televisi yang berizin? Karena kenapa ini YouTube apa sama ini? Kenapa KPID di mana ini? Toh? Sengaja saya tidak tanya itu tadi. Oke. Ini berkembang. Betul. Ini, dan harus kita orang buka ini. Ya. Di mana peran KPI di situ? Media sosial, YouTube itu tidak masuk di wewenangnya KPID. Ya. Iya kan? Nah, perannya KPID mengawasi ini bagaimana? Ya. Jadi KPI itu dibentuk tadi oleh sudah disampaikan ketua, dibentuk oleh Undang-Undang 32 tahun 2002. 2002 itu masih pakai Nokia. Udah 2002, sekarang 2022. Masa 20 tahun yang lalu. Iya. 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu kan. Belum ada istilah viral. Medsos, Woloti belum ada. Lord terang masih ada di kos-kosan itu. Baru. Itu yang pertama. Jadi yang diatur oleh undang-undang penyiaran itu adalah tadi 4 lembaga penyiaran tadi itu. Jadi itu tugas kita. Tapi terlepas dari itu mungkin yang sekarang sedang dibahas untuk revisi undang-undangnya itu oleh pemerintah pusat. Tapi terlepas dari itu, kenapa kita dorong ini lembaga penyiaran untuk memberikan siaran yang sehat, sesuai dengan apa yang ketua bilang tadi, nafsa, rokok dan sebagainya tidak bisa. Kita kasih pilihan ke masyarakat. Di YouTube itu semua bebas. Betul. Semua bebas. Mohon maaf kile-kile yang semua dapat lihat di situ. Orang baroko, baku maki, mau pakai baju yang tidak terjahit juga bahkan di situ ada. Baroko, baku maki apa semua, baku fitnah, semua ada di media sosial di. Tapi kan ada batasan IT-nya. Ada undang-undang IT juga membatasi itu, Pak. Tidak sampai masuk ke situ. Kayak kalau masuk undang-undang IT masuk di pengawasan kayak konten YouTube ada barokok dan sebagainya. Itu tidak masuk. Tidak masuk. Kayak betul. Tapi di televisi itu tidak boleh masuk. Ya, makanya banyak konten kreatif yang dari YouTube masuk ke TV. Nah, sehingga dia melakukan batasan-batasan itu. Itu tidak bisa masuk. Nah, kita kasih pilihan ke masyarakat. Kita ini orang Indonesia yang menganut adat budaya ketimuran. Yang makanya kenapa KPI itu mengawasi betul konten-konten begitu tidak bisa masuk ke televisi. Iya. Makanya terserah publik mau pilih yang mana. Yang diawasi, yang siarannya diawasi atau siaran yang tidak diawasi. Gitu. Oke. Jadi itu maksudnya. Iya. Bukan
bukan berarti tidak masuk, tapi boleh Ya. juga. Nah, kalau kayak digital Masuk apa juga sama apa konten apa semua itu, kalau yang melanggar ada undang-undang ITE sendiri Iya, juga. ada undang-undangnya kan begitu toh. Oke, tapi kan ke depan kan mungkin masih ada upaya juga masuk di undang KPD tidak juga ya? Jadi Tidak apa ya? tadi ada titik kritis tadi yang tersampaikan. Jadi yang apa namanya siaran-siaran atau katakanlah konten-konten yang berbasis internet, YouTube dan sebagainya. Betul. Tadi Tiawa bilang kan ada undang-undang IT. Iya, Anda membatasi kan ada di situ. Persoalannya dia bekerja di akhir. Konten siaran itu sudah mempengaruhi masyarakat secara luas. Iya, iya. Sudah berdampak secara luas. Iya. Yang ditindaki oleh undang-undang IT adalah DP Nanti akibat. pembuat konten. Betul. Tapi dampak itu kita tidak bisa atur. Iya, Kita tidak bisa cegah. Betul juga. Ya kan? Maka yang dirugikan adalah masyarakat. Maka kita tidak boleh kayak semacam membunuh tikus, sementara yang didampak daripada oleh tikus itu kita tidak cegah. Maka kita oleh karena itu maka ini kita lakukan sosialisasi dan kita tidak khawatir terhadap lembaga penyiaran tadi yang diawasi oleh KPI karena seluruh konten siaran itu sudah masuk sebelum masuk rumah produksi itu namanya izin sensor dulu, kemudian ada pengawasan internal di rumah produksinya kan gitu, sehingga ketika lahir di sana itu konten yang betul-betul sudah diverifikasi. P3SPS betul-betul ada di situ. Iya, P3SPS atau pedoman perilaku penyiaran standar program siarannya sudah terseleksi di sana. Tapi tentu juga ada yang mencele-mencele, ada yang juga yang nyerepet-nyerepet. Betul. Maka di situlah KPI bertindak. Oh, ternyata ngoni ini diawasi oleh lembaga sensor. Kemudian di sana sudah ada pengawasan internal di rumah produksi. Lahirlah menjadi sebuah produksi siaran. Ternyata masih ada lagi. Maka KPI bertindak. Nah, tentu ada sanksi-sanksinya akan diberikan baik mulai dari teguran tertulis, sanksi administratif, sampai sanksi pemberhentian sebuah program. Pantas banyak yang terjadi begitu. Banyak yang terjadi begitu kan. Bahkan sampai ada pengisi acaranya justru tidak bisa lagi ditampilkan di situ. Bahkan salah satu prestasi KPD itu diukur juga dari rating pemberian sanksi. Artinya bahwa, tapi menurut saya itu harus terbalik. Ketika lembaga penyiaran lolos dari sini, sebenarnya KPD berhasil. Artinya berarti dorang sesuai dengan aturan. Jadi diukur ratingnya diukur dari pemberian sanksi. Tapi bukan berarti dengan mengejar rating semena-mena memberi sanksi kan, tidak begitu? Tidak. Jadi gini, dalam sebuah survei dalam sebuah itu kadang-kadang mereka tampilkan kinerja KPD ketika telah memblokir sebuah lembaga penyiaran ini misalnya konten siaran itu. Kadang-kadang itu diukur sebuah keberhasilan. Saya berpikirnya terbalik. Saya berpikirnya dengan ternyata konten-konten siaran yang berkualitas yang tidak pernah ditindak itu berarti kinerja KPD sukses. Iya. Ketika misalnya ada lembaga penyiaran yang tidak pernah ditindaki, berarti pengawasan sukses. Karena lembaga penyiaran sadar. Tidak melakukan kesalahan. Siarannya sesuai norma. Kalau sesuai norma kualitas. Kalau sesuai norma apa mau kasih sanksi? Oke. Nah, sayang sekali tapi kan tidak boleh saya hadirkan semua 7 orang hadir di sini Pak Ketua ya. Secara terbatas. Tapi mudah-mudahan di lain waktu bidang-bidang lain bisa hadir di sini. Misalnya dari kontennya, kita bicara lebih ke penajaman konten, mudah-mudahan bisa hadir di sini. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, apa harapan ke depan? Ya, secara khusus dulu bagi Pak Citro, khusus di struktur penyiaran. Ya, yang pertama untuk lembaga penyiaran. Jadi kita mengharapkan bahwa di era migrasi dari analog ke TV digital ini, pemancarnya atau area infrastrukturnya itu konsisten. Jadi misalnya di analog kemarin ada 1000 watt, di digital juga minimal ada 1000 watt. 1000 watt, ya. Jangan orang karena ketika misalnya di Talumelito ini dapat siarannya dengan 1000 watt itu ketika digital cuma 500 pasti tidak dapat di sini. Tidak dapat, ya. Betul, itu pasti akan muncul gejolak. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi terkait dengan ASO itu atau pembagian STB juga. Lembaga penyiaran yang punya tugas 5 lembaga penyiaran itu RCTI, Trans TV, Metro TV, SCTV dan RTV itu untuk konsisten agar secepatnya membagikan itu. Memang terkait data masih divalidasi tapi oleh pemerintah itu dipastikan akhir Juni atau awal Juli itu sudah selesai dan diharapkan setelah itu action semua. Jadi kita harapkan
sebelum 2 November itu sudah selesai. Sudah selesai dibagi. Karena waktu 30 April itu kita dakdikduk di situ. Ketika pemerintah betul-betul menerapkan ASO karena Gorontalo masuk tahap 1. ASO di 30 April itu ada yang pasti ada yang mau sampai yang Idul Fitri di hari Senin waktu itu, hari Minggu. Karena ternyata mendapat lihat siaran langsung sidang isbat. Sidang isbat. Sidang isbat. Karena tidak ada analog. Itu yang kita khawatirkan waktu itu. Ada yang pas Idul Fitri tidak sesuai dengan pengumuman kan. Jadi intinya Pak Citro berharap semua lembaga penyiaran konsisten dengan apa yang diusulkan pada saat pengurusan izinnya. Itu harus kalau 1.000 ya 1.000, jangan dikurangi, bahkan jangan ditambahkan kalau sesuai dengan izin. Nah, Pak Saprin, Khotbah? Ya, pertama bahwa saya atas nama KPID itu mendorong seluruh pihak untuk mari kita sama-sama mensukseskan program digitalisasi switch on. Gitu. Jadi digitalisasi switch on ini yang sekarang ini sudah pada tahapan pertama sampai berakhir pada tanggal 25 Agustus. Kemudian kita akan berakhir seluruh Indonesia itu pada tanggal 2 November. Nah, persoalan-persoalan kritis yang kita akan lewati adalah itu tadi Pak Citro sudah sampaikan tentang tersedianya STB. Yang kedua adalah bahwa fase tentang migrasi ini kita harus selesaikan secara gradual, secara damai, tanpa ada kegaduhan. Titik kritis kegaduhan itu ketika ada sebagian masyarakat miskin atau yang masuk dalam DTKS, kemudian tidak masuk dalam alokasi pendistribusian STB. Nah itu kita juga berharap pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten kota, itu mengalokasikan itu pula. Turut manusia dalam bentuk mengalokasikan STB itu juga bagi masyarakat miskin. Nah, yang tidak masuk dalam pendistribusian atau kuota ASO itu. Nah, terhadap masyarakat yang di luar DTKS atau masyarakat menengah ke atas, kami berharap sudah memiliki STB atau membeli STB di toko-toko yang terdekat, kemudian online juga bisa dengan harga yang murah sebelum tanggal 2 November. Sehingga pada fase analog switch off sudah dimatikan, maka kita sudah menikmati siaran digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua juga, dengan digitalisasi siaran ini akan muncul kreator-kreator konten, kemudian juga kita berharap ada lembaga-lembaga penyiaran lokal yang akan tumbuh, yang mungkin akan menyewa MUX ya. Nah, dengan masyarakat akan disuguhkan dengan berbagai pilihan program. Nah, tentu dengan berbagai pilihan program, hari ini saja kita tidak mampu mengawasi dengan jumlah siaran yang cukup banyak ya. Baik lembaga penyiaran berlangganan, lembaga penyiaran publik, termasuk radio dan televisi. Nah, kita ingin mengajak masyarakat untuk ayo sama-sama kita awasi konten-konten siarannya itu agar betul-betul dia dapat menjamin tentang hak-hak anak, dia menjamin tentang norma-norma kesusilaan, tentang penghargaan terhadap suku, agama, ras. Demi apa? Demi betul-betul bahwa penyiaran ini membangun integritas dan kokohnya persatuan dan kesatuan. Juga termaksud membangun mental yang kuat bagi kita sebagai seorang Indonesia. Oleh karena itu, memang ada dua tantangan. Tantangan pertama bahwa kalau kita tidak siapkan seluruh sumber daya ke arah sana, tentu ini justru bukan kemajuan ke digitalisasi, justru kemunduran. Yang kedua adalah selain kita sudah mengarah ke digitalisasi siaran secara infrastruktur, konten siaran juga harus digital. Iya. Konten siaran jangan cuma analog, harus pada fase kualitas konten. Iya, betul. Maka kita juga mendorong lembaga penyiaran untuk memproduksi konten-konten yang betul-betul sesuai dengan norma, yang bersifat edukatif dan mencerdaskan. Betul. Nah, memang ada paradoks konten-konten yang survei rating yang disukai oleh masyarakat itu cenderung dinilai ternyata konten yang di bawah kualitas standar. Nah, contoh misalnya sinetron itu kan ternyata dari rating yang sering dipakai itu rating Nielsen, jumlah penonton khalayak cukup banyak. Ternyata setelah diukur itu rendah kualitasnya. Iya. Justru masyarakat paling suka. Ada konten-konten yang
kualitasnya tinggi, tapi ratingnya tidak diminati oleh penonton. Artinya bagaimana membuat konten yang kualitas tinggi dan diminati oleh masyarakat. Diminati oleh penonton. Nah, ini juga tantangan bagi lembaga penyiaran. Nah, kita berharap juga kita mendorong lembaga penyiaran ke depan betul-betul sudah pada fase digital mentalnya. Saya kira itu apa? Mungkin terakhir yang tadi yang 200-an itu yang belum ada izinnya, segeralah bikin izin lah. Oh iya, itu juga salah satu tugas kita ke depan. Dan saya kira juga kita akan bekerjasama dengan bidangnya Pak Citro untuk bagaimana menyelesaikan ini. Memang kita optimis bisa menyelesaikan itu walaupun kita tidak menuntaskan secara keseluruhan. Minimal kita sudah memulai. Iya, dan para pejabat yang memiliki lembaga penyiaran ya berikanlah contoh. Oh iya, ya kan begitu. Kita berharap seperti itu. Memang ada pemilik-pemilik modal yang besar ya. Tentu dalam tanda petik yang Tiaba bilang tadi. Kan buat Pak Sapri bilang tadi yang saya ulang itu kan. Kita berharap mereka memberi teladan, memberikan contoh untuk mendorong lembaga-lembaga penyiaran yang masih bermasalah ini untuk kembali untuk bisa sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, luar biasa. Ini asiknya Pak Kudapa ini dengan para. Tapi yang catatan yang saya garis bawahi hari ini saya tidak dapat set-top box. Tetap harus membabili saya. Pak Citro seingat-ingat itu. Dan saya seingat-ingat. Iya. Baru sampai televisi bagaimana? Ada baik-baik ini. Ada baik-baik itu. Oh, ada baik-baik itu, tidak apa-apa ya. Iya, mau set-top box yang tidak ada. Oke, terima kasih sudah di Potri Abang. Pak Sapri Saifi, Pak Ketua KPD, Pak Citro. Ya, terima kasih Abang, sukses luar biasa. Betul. Kita berharap podcast ini terus maju, menghadirkan kualitas diskusi yang lebih berbobot, ya, yang lebih hebat untuk mencerdaskan masyarakat kita. Karena kan diskusi kita kan ngalir. Iya. Ya, tanpa topik, tapi yang pasti ada kopi. Oh iya. Cuma satu yang tidak boleh hari ini. Oke, tidak ada asap. Oke, terima kasih Pak Sapri. Oke, kopi dong kalau saya lihat. Oh iya.